saya Khalid Haji Surya, NIM 191910601044 dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara atau tutorial membuat database melalui data tabel atau data spreadsheet. Oke, langsung saja kita simak berikut ini. Untuk langkah pertama tentunya kita harus membuka terlebih dahulu ArcMax-nya. Kemudian kita masukkan data yang akan kita buat datanya. Caranya adalah kita konekkan terlebih dahulu data SHP kita. Caranya adalah klik connect to folder, cari data yang akan mau dikonekkan. Ini saya simpan di sini datanya. Nah, ini Kecamatan Probolinggo. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih datanya yang akan kita masukkan di layer. Kita klik plus. Nah, kali ini saya akan menggunakan data SHP dari Kecamatan Leces. Kita masukkan aja layer. Loading teman-teman. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita pergi ke layer, kita klik kanan data kita, ini Kecamatan Leces Probolinggo, kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table. Kita pilih Open Attribute Table, kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa memasukkan informasi yang kita buat di Excel. Bedanya, kalau di Excel tidak mempunyai data spasial, tetapi kalau di sini kita bisa memasukkan aspek spasialnya melalui informasi yang ada di Excel atau spreadsheet. Setelah muncul seperti ini, maka kalian bisa mengklik setiap ini dan kalian bisa tahu di mana tempat dan namanya dari data ini. Jadi misal kita klik yang nomor 1. Nah, maka kita tahu yaitu di Desa 3 Sankulon, Kecamatan Leces ini terletak di sini. Kemudian kita klik yang kedua, kita klik ini. Kemudian kita tahu juga 3 Sanwetan itu di sini. Selanjutnya kita juga tahu Sankulon itu seperti ini dan seterusnya. Tapi bagaimana jika kita menghilangkan ini atau tidak menampilkan batas ini? Kita bisa klik clear select features. Oke. Maka apakah bisa kita memasukkan data informasi berupa data tabel atau seperti data spreadsheet? Bisa. Caranya adalah kita buka Excel. Kemudian kita harus memasukkan salah satu data nama yang identik. Jadi konsepnya adalah seperti kita analogikan seperti kita mempunyai KTP, dan di dalam KTP itu kan ada NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, konsepnya adalah ini. Di tabel spreadsheet ini, di input table, di kolom site.id ini misalkan kita nick. Nah, yang paling penting ini adalah yang di kolom sini atau NIK-nya tadi. NIK adalah kayak sebuah kunci buat kita untuk mengaitkan data-data kita agar seragam atau selaras gitu. Yang pertama adalah kita misal NIK 1 dan coverage ini adalah nama. Misal NIK 1
nama 1, NIK 2, nama 2, NIK 3, nama 3, NIK 4, nama 4. Nah, kemudian ini harus kita juga bisa memasukkan di join table, tetapi dengan syarat di kolom site ID ini harus memasukkan NIK yang sama dengan seperti ini. Semisal NIK 1. NIK 1 di sini nama 1. Nah, nama 1 nanti juga bisa diisi di kolom atau tabel di sini. Semisal NIK 1 itu rumahnya di mana, lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, terus umurnya berapa. Tuh, jadi harus input table sama join table itu harus sama dalam memasukkan NIK. Semisal kita dalam keliru dalam memasukkan NIK, maka akan salah, akan tidak bisa dimasukkan join table dan nanti datanya akan rancu. Itu, semisal kita sudah mempunyai NIK dan nama, kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, bisa memasukkan data lain. Yang penting di site ID ini kita harus memasukkan NIK yang sama. Nah, semisal kita udah memasukkan di sini NIK-nya sama, di sini NIK-nya sama, dan kita udah memasukkan juga data yang lain atau informasi yang lain, kita juga bisa langsung menjoin field. Nah, menjoin field itu tampilannya seperti ini. Di sini ada NIK yang tadi, terus jadi kayak menggabungkan gitu, menggabungkan otomatis jadi satu. Nah, ini kan ada NIK, terus nama, terus ini tadi rumahnya di mana, alamatnya di mana, terus lahir tahun kapan, tanggal berapa, gitu. Konsepnya seperti itu. Intinya adalah memasukkan kuncinya yaitu yang kita analogikan tadi NIK. Misal di sini kan ada nomor 1. Nah, di sini juga harus masukkan nomor 1. Maka di sini jika di sini sudah memasukkan nomor 1, maka otomatis data yang informasi yang mau diisi adalah data dari nama 1. Gitu konsepnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, yang kita maksud data input table yang aku jelaskan konsep dari tadi adalah ini. Input table yaitu data yang ada di SHP. Nah, untuk perumpamaan NIK atau nomor induk keluarga atau ID-nya kita ini adalah ini FID dan desa. Kenapa? Karena di sini beda. Jadi 01 sampai 9, 3 kolon sampai Warujinggo ini beda. Kenapa kok nggak SHP dan kecamatan? Dikarenakan ini sama. Jika kita memasukkan ini maka error. Soalnya sama, tidak akan bisa ditambahin informasi yang lain. Jadi ininya nick atau kunci data ini bisa FID dan bisa di kolom desa. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan ini salah satu FID yaitu desa, salah satu ID atau kalau yang tadi ilustrasinya adalah nick, kita masukkan di Excel. Caranya adalah kita masukkan ini ID-nya ke dalam Excel, kita tulis desa. Kemudian kita tulis juga bawahnya ini 3 kulon sampai Warujinggo ke dalam Excel. Kali ini untuk mempercepat saya akan mengcopy biar tidak ada terjadi kesalahan penulisan. Di copy aja ya teman-teman. Dan untuk memudahkan kalian. Oke, kita copy 3 sanmetan. Kita pastekan ke dalam Excel. Oke, kita kopikan malasan kulon. Ctrl copy. Kita paste dan kita kopikan di Ledges, copy, kita pastekan di Excel, Ledges, kemudian kita kopikan pondok Wuluh, kita paste, kita kopikan keperangan, Ctrl copy, kita pastekan di sini keperangan, kemudian adalah sumber Kedaung, kita kopikan, kemudian kita masukkan di Excel sumber Kedaung, kemudian Celara, kita kopikan Celara, kemudian kita paste di Excel, paste. Selanjutnya adalah kopikan Jorongan, kita copy, kemudian kita pastekan di Excel, paste, dan kita kopikan Warujinggo, yang terakhir kita copy dan masukkan di sini.
maka datanya akan seperti IPS, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Saya akan memasukkan data dusun, RW, dan RT. Oke, kita masukkan saja. Untuk penulisannya ini tidak ada batasan karakter. Maksudnya kita tidak bisa menuliskan sembarangan. Jadi sifatnya adalah harus sama kayak tadi ini. Jadi penting tidak boleh ada spasi. Intinya itu kayak kita mau menuliskan email dan ada batasan karakter tertentu. Oke, kita tulis saja dusun, kemudian adalah RT, sini adalah RW. Nah, kita masukkan saja datanya ini, 3 kolon, dusunnya kita ini aja, sini 5, RW-nya 6 dan RT-nya 27. RW-nya 6 dan RW-nya adalah 27. 7, RW 7 dan RT 32. Dusun 7, RT 7 dan RW 32. Seperti ini. Desan Kulon, Desan Wetan, Masan Kulon, Leces, Baru Ulu, Keperangan, Sumber Deung, Jarak, Jorungan, Marujinggo. Kita masukkan dusunnya, RT, dan misalnya memasukkan data informasi tambahan yang kita keinginkan, selanjutnya kita save. Caranya adalah file, ini saya akan menyimpan di ini Excel 97/2003. No, keluar tadi. Kita save yang tadi ya, di atribut data ini. Kemudian kita rename filenya menjadi persebaran dusun, RT, RW, Kecamatan Leces, Probolinggo. Oke, kita save. Nah, ini masih proses meng-save. Kita tunggu aja. Nah, ini datanya sudah tersave. Jadi nanti bisa mulai menggabungkan dengan atau menjoinkan data yang kita buat spreadsheet tadi di Excel dan juga data spasial yang ada di ArchMap. Caranya adalah kita pergi ke layer, kita klik kanan, layer Kecamatan Leces Probolinggo, klik kanan, dan kemudian pilih Joins and Relate. Jadi nanti di Joins and Relate ini kita menggabungkan data yang kita buat tadi di spreadsheet. Yang tadi kita buat adalah data persebaran dusun, RW, dan RT. Kemudian kita gabung dengan data yang ada data spasial yang ada di ArchMap. Oke, kita beri Join and Relate, kemudian klik Join. Setelah kita mengeklik join, kita tunggu, maka akan muncul seperti ini, yaitu tabel join data. Nah,
muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk yang kolom pertama, cause the fields in this layer that join will be based on, kita pilih desa, karena kan tadi kita sudah memasukkan desa, jadi kita pilih desa. Oke, kemudian kita pilih ini kan masih kosong di kolom 2, cause the table to join to this layer or load the table from this. Kita pilih file yang sudah kita save tadi di Excel dengan format Excel 97/2003. Oke, kita pilih, masih loading, tunggu teman-teman. Oke, masih loading teman-teman. Nah, akan kita cari data yang sudah kita buat tadi untuk dimasukkan di join data. QGIS atribut data. Oke. Nah, masih loading ya teman-teman, kita tunggu. Nah, ini kita klik ini, kemudian kita add persebaran dusun RT RW kecamatan Ciberengko. Kita add masih loading lagi, kita tunggu teman-teman. Masih berputar kursornya. Oke, masih berputar. Kita bisa tunggu. Ingat tadi kita pilih letak filenya di mana, kita pilih file kita, terus kita kemudian klik add. Nah, setelah kita add, kemudian kita pilih sheets berapa yang akan kita buat tadi. Yang kita buat tadi kan di sheet 1. Kita tadi memasukkan data di sheet 1. Kemudian kita add data. Nah, maka otomatis akan di sini muncul desa. Desa, terus kita poin 2 kita masukkan tadi data kita, terus yang ketiga otomatis memasukkan data. Maka kita validate join terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Untuk meng-cross check apakah data yang sudah kita masukkan itu sudah benar atau belum. Kita validate join. Nah, ternyata sudah tervalidate. Kemudian kita bisa close dan klik OK. Maka di sini tidak akan terjadi perubahan apa-apa, tetapi terjadi perubahan pada tabel. Bagaimana cara mengeceknya? Kita klik kanan, kemudian kita open attribute tabel.
Nah, kita geser ke kanan. Nah, ini maka datanya akan masuk. Ini dusun, RT dan RW. Kita kecilin agar gampang untuk dilihatnya. Oke. Nah, apakah sudah? Apakah cukup seperti ini? Belum. Selanjutnya adalah agar kita benar-benar bisa meng-save ini, kita ada cara lain. Semisal ini belum di-save, maka semisal kita close atau kita remove, ini datanya akan hilang. Terus bagaimana cara meng-save-nya? Di dalam ini, dalam ArcGIS ini, secara save-nya bukan save ini, tapi kemudian melainkan kita klik kanan yang ini, dan kita data, kemudian ekspor data. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita oke. Masih loading ya teman-teman, masih 0%. Kita tunggu aja sampai proses mengekspor data itu selesai. Oke, 60%, tinggal 40% lagi. Do you want to add the export data to Australia? Yes. Kita klik yes. Nanti kita tunggu apa yang akan terjadi. Dan ternyata adalah data yang kita ekspor tadi masuk dalam sini. Kita X saja. Kemudian kita remove data yang tadi kita pertama kita remove aja. Dan kita fokus ke ini, data yang sudah kita ekspor. Kita open attribute table. Nah, maka datanya tersimpan di sini. Di 3 Kulon, dusun, RT, dan RW. Oke, masukkan di dusun, RT, dan RW. Maka kita berhasil dalam membuat database melalui data tabel atau spreadsheet, dan kemudian kita join field kan. Oke, mungkin cukup itu saja tutorial dari saya dan penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di teman-teman, saya mohon maaf, dan semoga tutorial atau video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.